Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, anak-anak di sini apakah ada yang tidak hadir? Hadir, Bu. Kenapa? Izin. Izin kenapa nih tahu? Orang tuanya, ibu atau ayahnya? Ibu. Ya, kita doain ya semoga ibu dari Harry semoga diberikan tempat yang terbaik. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Amin. Ya. Oke. Ya sebelum kita mulai, ibu ingin duduknya kalian rapi ya. Barisannya diluruskan, ya mejanya, bangkunya dirapikan. Oke, udah rapi atau belum? Sudah ya, oke. Jilbabnya dirapikan semuanya. Sudah rapi? Sudah. Oke, berarti sudah siap ya untuk belajar hari ini ya. Oke, yang pimpin doa hari ini yang datang lebih awal ke sekolah. Ada itu nggak? Siapa yang datang lebih awal? Wilda. Luar biasa. Oke, Wilda, silakan pimpin doa pada pagi hari ini. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebagai bukti pada kita cinta kepada Indonesia, kepada tanah air, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, nah biasanya ibu minta Ananda Ahwas untuk pimpin di depan. Kepada semuanya silakan berdiri. Ya anak-anak silakan kalian dipersilakan untuk duduk kembali. Ya. Terima kasih. Oke anak-anak, ya ibu akan mengulang kembali nih materi yang minggu lalu. Apakah kalian masih ingat materi yang lalu? Masih. Ya, materi apa minggu lalu? Oh, ya. Oke, kalau kitab Taurat itu artinya apa? Hukum. Kitab Zabur tempat diturunkannya di mana? Yerusalem. Kitab Injil itu untuk bangsa siapa? Nasrani. Oh, Masya Allah, masih ingat ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Dari kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, semua ini ada manfaatnya. Nah, terutama Al-Quran. Sebagai apa manfaatnya? Pedoman hidup untuk umat Islam. Segala persoalan semuanya ada di dalam kitab Al-Quran. Oke. Baik anak-anak, biar lebih rileks lagi, kita ice breaking ya. Ice breakingnya adalah kuncup mekar ya. Kuncup mekar. Oke. Kalau ibu bilang kuncup, kalian seperti ini. Kalau ibu bilang mekar, seperti ini ya. Kuncup mekar, kuncup
kuncup, mekar. Oke, nah sekarang kebalikannya. Kalau ibu bilang kuncup jadi seperti ini, kalau ibu bilang mekar jadi kayak gini, bisa ya? Jadi kebalikannya. Kuncup. Ya, rapi, belum fokus nih. Oke, ibu ulangi lagi. Yang salah berarti tidak ikuti lagi ya. Oke, yang salah tidak ikuti lagi. Kuncup. Gini, ya begini. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, lagi. Mekar. Ya, kuncup. Mekar. Bisa, dikit lagi. Oke, lagi. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. Mekar. Ya, baca nih. Kuncup, lanjut. Mekar. Ya, kayak Silvi. Kuncup. Mekar. Ya, salah. Lanjut lagi, mekar. 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 Kuncup. 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 Ya, crazy. Oke. Mekar. 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 Kuncup. Kuncup. Faiz. Oke. Lagi. Mekar. Mekar. Kuncup. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. Mekar. Bisma. Oke. Beri tepuk tangan kita semua. Ini. Oke, apa? Itu sambil melihat berarti saya udah siap atau belum nih, fokus atau belum nih untuk menerima pembelajaran hari ini, ya? Oke, anak-anak, ya. Ibu ingin menanyakan nih, kenapa sih kita sebagai umat muslim wajib mengimani 4 kitab Allah? Kenapa ya? Ada yang tahu? Saya Bu, saya. Untuk salah satu pembuktian kita iman kepada Allah Bu. Ya betul, sebagai bentuk pembuktian, ya pembuktian. Dan pembuktiannya gimana? Yakin, ya, dengan cara menghafal, membaca dan mengamalkan kitab Al-Quran. Ada lagi? Saya Bu. Ya, apa namanya? Pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup, ya, petunjuk, ya. Itu segala persoalan masalah manusia itu ada di dalam Al-Quran, ya. Dari 4 kitab itu ada sesuai dengan pengikutnya. Nah, kalau kitab Taurat itu untuk Bani siapa? Bani Israel. Bangsa Bani Israel. Jadi kitab Taurat itu untuk Bani Israel. Kalau kitab Zabur untuk siapa? Bani Israel dan Yahudi. Kalau kitab Injil Nasrani, ya, untuk Nasrani masih ada ya, untuk bangsa sebutannya bangsanya udah ada. Cuman kitab Injil yang sekarang itu tidak ada yang asli, ya, udah campur. Ada, tapi itu intinya sebenarnya sama kayak Al-Quran, sama-sama untuk mengesahkan Allah kayak gitu. Nah, Injil yang sekarang itu sudah banyak campur tangan tulisan manusia. Nah, kalau Al-Quran sendiri itu untuk siapa? Seluruh manusia. Kita ngikut yang mana? Al-Quran. Udah Al-Quran, udah penyempurna kitab yang lain. Udah, jadi kitab yang lain udah nggak usah diikuti lagi. Ya, jadi Al-Quran saja seperti itu, ya. Oke, banyak anak. Nah, di depan ini ada lagu, ya, lagu Iman Kepada Kitab-Kitab. Kita nyanyi bareng. Nanti setelah nyanyi bareng tanpa musik, ya. Jadi sekarang pakai musik dulu, ya. Bisa kita nyanyi bareng-bareng? Bisa ya. Setelah ini kita sama-sama simak ya. Di depan ini ada video, ya. Kita nyanyi bareng tentang iman kita kepada kitab Allah, ya. Biar kalian juga cepat hafalnya, ya. Sudah siap untuk menyanyi? Sudah. Mari kita nyanyi bareng. Kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Nabi Muhammad. Bisa? Bisa.
musiknya ya Ibu Tesmi. Ya. Oke. Ya. Kita nyanyi bareng tanpa musik. Ya, bisa ya. Oke, 1, 2, 3. Di kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Ya, coba Raffi, Ibu Tesmi ya. Bisa ya? Oke, Raffi. 1, 2, 3. Kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran dari Muhammad. Oke, baik anak-anak. Kita perhatikan tayangan PowerPoint di sini. Ya, hari ini tuh kan bahas tentang ya tentang Al-Quran. Ya, Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat siapa? Malaikat Jibril. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ya, pada abad keberapa? Di kota Mekah dan Madinah. Oke. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap ya. Ada akidah, ada hukum syariat, muamalat, janji, ancaman, serta sejarah itu semua ada di dalam Al-Quran. Perintah sholat ada, perintah menjauhi zina ada, perintah apa lagi? Di dalam Al-Quran ada tahu nggak? Perintah apa lagi? Ada jual beli, ada apa lagi? Di situ juga di Al-Quran pernikahan ada. Jadi di Al-Quran ini lengkap ya, semuanya ada, akidah ada, hukum syariat ada, muamalat ada, semuanya ada ya. Nah, jadi Al-Quran pedomannya baru pedoman yang kedua, ada yang tahu nggak setelah Al-Quran apa? Hadis ya. Al-Quran baru hadis. Nah, baru hadis itu pelengkap dari Al-Quran ya. Oke. Nah, di sini ibu ingin bertanya ya. Oke. Bertanya Nabil ya. Nabil, kalau Al-Quran itu tuh menggunakan bahasa apa sih Nabil? Bahasa Arab ya. Benar atau salah? Benar. Parah ya. Oke, apa arti dari kitab Al-Quran? Al-Quran itu artinya apa ya? Bacaan. Ya, oke. Lanjut, ya, Ahwas. Ya. Oke. Nah, kalau Al-Quran itu sendiri jumlahnya ada berapa surat? 114 surat. Oke. Ya, sampai sini paham ya terkait dengan materi hari ini? Paham. Oke, baik anak-anak, setelah ibu menjelaskan ya, selanjutnya pembagian kelompok ya. Masih ingat kan kelompok PAI minggu lalu? Masih ingat? Masih. Ya. Kelompok 1 ada di sebelah sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paling ujung sendiri ya. Oke, silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, baik anak-anak, setelah ini akan ibu bagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik buat kalian. Nah, di dalamnya di sini ada kisah mahasiswa dan si penulis cepet. Ya, jadi kalian nanti baca bareng-bareng per kelompok dan nanti maju ke depan dan kalian jelasin lagi. Nah, sebelum ibu bagikan, ya, ibu bacakan terlebih dahulu. Ya. Kali ini tentang dialog antara mahasiswa dan penulis cerpen terkenal. Bagaimana dialognya? Nah, berikut dialognya. Pada suatu hari, ada seorang mahasiswa tanpa disadari bertemu
dengan seorang penulis cerpen terkenalnya di kotanya. Sontak saja si mahasiswa senang, bukan kepalang. Setelah agak lama ngobrol, selanjutnya terjadilah obrolan yang mengena dan dimulai dari si penulis cerpen. Si penulis cerpen berkata, "Saya tak habis pikir kenapa orang-orang Islam sangat emosional ketika mengetahui Al-Quran dibakar dan dihina orang lain." Kemudian si penulis cerpen itu berkata lagi, "Bukankah yang dibakar tersebut sebenarnya hanya kertas? Sedangkan sejatinya Al-Quran itu masih murni, tak terjamah, dan tetap tersimpan di lauh mahfuz." Sejurus kemudian suasana menjadi hening oleh perkataan si ahli penulis cerpen. Kemudian penulis cerpen maju ke depan sambil memamerkan salah satu karyanya. Seketika itu juga mahasiswa ini langsung maju ke depan si ahli cerpen dan berkata, "Pak, boleh saya pinjam cerpennya?" "Boleh saja, silakan. Di sini banyak kumpulan cerpen karya terbaik saya," kata si ahli cerpen. Setelah menerima cerpen tersebut, kemudian mahasiswa tersebut merobek beberapa halaman dari cerpen tersebut. Tak disangka si ahli cerpen dengan emosional berkata, "Loh, saya pinjamkan cerpen itu untuk kamu baca. Kenapa kamu malah merobek-robek? Apakah Anda sudah memancing emosi saya?" Sambil tersenyum, si mahasiswa itu menjawab, "Loh Pak, bukankah ini hanya sekedar kertas saja? Sejatinya isi cerpen tersebut kan ada di benak dan pikiran Bapak. Kenapa Bapak juga emosional?" Si mahasiswa melanjutkan, "Tahukah Bapak, kalau Al-Quran itu diturunkan Allah kepada manusia untuk dibaca, bukan untuk dibakar-bakar." Si penulis cerpen pun tunduk dan kemudian meminta maaf atas kekeliruan yang dikatakannya tadi. Ya, jadi di sini nanti kalian ke depan untuk ceritain lagi dan mengisi soal yang ada di belakang ini. Ya, kalian isi per kelompok. Ya. Baik, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kelompok kelompok 2. 3. 6. Oke, sebentar, kelompok 7. Ada kesulitan? Nggak ada, oke. Kira-kira jawabannya apa? Kan musyawarah barang-barang itu, ya. Benar. Ya. Alhamdulillah. Sikap kalian tuh sekelompok tuh bagaimana kondisinya Al-Quran itu dibakar? Setuju. Setuju. Oke anak-anak, apakah ada kesulitan? Ada ya, lebih aman ya. Oke. Ya oke, baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, ya. Ini ibu akan pilih secara acak, secara random untuk yang bisa tampil presentasi di depan. Nah, oke. Yang pertama yang akan tampil ke depan, ibu pilih dari kelompok 3. Silakan maju ke depan. Kelompok 3. Silakan presentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami
Orang Islam akan marah apabila mendapati Al-Quran dibakar. Iya. Penulis cerpen tidak marah pada saat karya dirobek mahasiswa. Tidak. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia agar hidup bahagia dan selamat di akhirat. Ya. Al-Quran hanya merupakan kertas, sedangkan ayat-ayat tertulis di Asmaul di Al-Mahfuz tidak. Bagaimana sikap kalian apabila mendapati sebuah Al-Quran dibakar? Tidak setuju. Alasan karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibaca, bukan untuk dibakar. Manakah pertanyaan berikut yang benar? Jawaban yang benar lebih dari satu. Silakan KMLkan pada opsi yang dianggap benar. Yang merobek buku kumpulan cermin adalah seorang mahasiswa. Al-Quran diturunkan di bumi untuk dibaca, untuk dibakar-bakar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik anak-anak. Apakah ini bertanya ke kelompok 3? Saya Bu, Oke, Nabil. saya Nabil mewakili kelompok 6 yang bertanya, apa yang dikatakan si penulis cerpen sehingga membuat mahasiswa itu marah? Sekian dari kami, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Adapun perkataan si penulis cerpen yang membuat mahasiswa itu marah adalah perkataan, saya tak habis pikir kenapa orang-orang Islam sangat emosional ketika mengetahui Al-Quran dibakar dan dihina oleh orang lain. Bukankah yang dibakar tersebut hanya kertas? Sekian dari jawaban kami, terima kasih. Oke, bagus ya. Apakah ada yang mau nanya lagi? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dulu untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya yang akan presentasi Ibu pilih dari kelompok 5. Ya, silakan untuk kelompok 5. Sampaikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kita. Orang Islam akan marah apabila mendapati Al-Quran dibakar. Ya. Penulis cerpen tidak marah pada saat karyanya dirobek mahasiswa. Tidak. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia agar hidup bahagia dan selamat di akhirat. Ya. Al-Quran hanya merupakan dokumen kertas, sedangkan ayat-ayatnya tertulis di Al-Mahfuz. Tidak. Bagaimana sikap kalian apabila mendapati sebuah Al-Quran yang dibakar? Tidak setuju. Karena Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk dibaca, bukan untuk dibakar-bakar. Manakah pertanyaan berikut yang benar? Yang merobek buku kumpulan cerpen adalah seorang mahasiswa. Benar. Al-Quran diturunkan ke bumi untuk dibaca, bukan untuk dibakar-bakar. Benar. Ya, oke, baik anak-anak. Dari kelompok lain apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, Kezi. Saya Kenzi mewakili kelompok 4 izin bertanya, apakah perintah dari 4 kitab itu sama? Jika sama atau tidak, jelaskan kenapa. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 4, jawaban dari kelompok 5 ke kelompok 4 yaitu adapun jawaban dari kelompok kami adalah kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran adalah sama, yaitu sama-sama perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana, apakah puas dengan jawaban kami? Apakah puas dengan jawaban dari kelompok 5? Puas. Oke, puas. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Oke, kalau cukup silakan untuk kelompok 5 ditutup. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik anak-anak, tadi sudah beberapa kelompok presentasi ke depan ya. Sekarang kita bahas bersama. Orang-orang Islam akan marah apabila mendapati Al-Quran dibakar. Benar atau tidak? Benar. Ya, sesuai ya. Penulis cerpen tidak marah pada saat karyanya dirobek mahasiswa. Ya. Tidak benar ya. Oke. Marah ya, penulis cerpen pas dirobek itu marah. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia agar hidup bahagia selama di akhirat. Benar atau enggak? Benar. Al-Quran hanya dokumen kertas, sedangkan ayat Al-Quran itu ada di lauh mahfuz. Salah ya. Al-Quran juga sebagai pedoman bacaan ya. Oke. Bagaimana sikap kalian kalau melihat mendapati Al-Quran itu dibakar? Gimana? Tidak Setuju. Alasannya kenapa kalau nggak setuju? karena Al-Quran itu merupakan Allah manusia untuk membaca kalau dibakar-bakar. Betul ya, Al-Quran itu untuk dibaca, dihafal, diamalkan, bukan untuk dibakar-bakar ya. Nah di sini opsi yang benar yang mana nih? Yang robek buku kumpulan cerpen adalah seorang mahasiswa. Nah, oke. Al-Quran diturunkan ke bumi untuk dibaca, bukan untuk dibakar-bakar, benar nggak? Penulis cerpen tidak mengakui kesalahannya. Salah. Jadi dia minta maaf kan? Oke. Penulis cerpen telah membakar Al-Quran. Salah. Ya, jadi ini hanya dialog aja, pendapat aja, bukan sebenarnya. Ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Silakan untuk keluarga kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya. Silakan kelompok. Silakan kumpulkan ke depan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, oke. Baik anak-anak, kan sebelumnya kalian sudah menghafal ya konsep iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, nanti tiap kelompok ibu bagikan kertas ini dan ada potongan dari peta konsep. Jadi kalian menyusun sesuai dengan urutannya. Ibu pilih kelompok yang jawab dengan cepat dan tepat. Ya. Kelompok yang jawab yang menyusun cepat dan tepat akan mendapatkan tambahan nilai dari kuisnya. Siap ya? Oke. Baik, ibu akan bagikan kertasnya dahulu. Ya, baik anak-anak, sudah ibu bagikan kertas dan potongan dari peta konsep. Ya, hitungan ketiga dibuka kertasnya dan boleh dikerjakan. 1, 2, 3. Silakan dikerjakan. Oke, kelompok yang udah selesai siapa? Kelompok 7 dan susul kelompok 3. Oke, kelompok yang menyelesaikan
Oke, itu kan lagi ini ya. Oke. Saya sini, Pak. Tunjukin. Oke, ya terima kasih untuk kelompok 7 sudah menyelesaikan dengan cepat dan tepat. Sekarang yang kedua yang menyelesaikan cepat dan tepat dari kelompok 3. Tukar. Silakan perwakilannya untuk mengambil hadiah permennya. Wah, luar biasa ya, rapi ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Ya, tepuk tangan kelompok 3. Oke, baik anak-anak, hari ini sudah selesai semuanya ya. Sudah penjelasan dari ibu, kita udah nyanyi bareng. Ya, sudah menyelesaikan LKPD dan menyelesaikan peta konsep yang terakhir. Di sini apakah ada yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Siapa yang bersedia? Saya Bu, Ya, silakan ya. kesimpulan yang saya dapat dari materi ini yaitu iman kepada kitab Allah, yakni membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Kitab-kitab Allah merupakan pedoman hidup bagi umat manusia guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Kitab suci selain Al-Quran yaitu Zabur, Taurat, dan Injil berlaku dalam waktu tertentu. Hanya Al-Quran yang berlaku sampai akhir zaman. Itu sekian kesimpulan yang saya dapat dari materi ini. Oke, good. Baik, terima kasih Ryan. Ya, selanjutnya Ibu mau nanya nih, apakah masih ada materi yang belum dipahami? Tidak. Ya, berarti sudah paham semuanya ya? Nah, Ibu pengen tahu nih, setelah pembelajaran PAI hari ini, materi hari ini, perasaan kalian tuh gimana? Senang. Oh, senang, wah luar biasa. Jadi nanti Ibu akan tunjuk 2 orang buat kasih perasaan hari ini. Misalnya Pak Is nih, misalnya Pak Is ya. Misalnya senang, bingung, mantap, atau biasa aja. Jadi nanti Ibu tunjuk, yang Ibu tunjuk tekan emotikonnya sesuai dengan perasaan kamu. Misalnya ini, berarti kayak tunjukkan gitu ya, 2 orang aja. Oke. Ibu mau Faiz, silakan Faiz. Ya, gimana perasaan Faiz setelah mempelajari materi PAI ini? Oke, tunjukin emotikonnya, mantap. Selanjutnya Ibu mau Silvi. Ya, Silvi. Gimana perasaan Silvi? Apakah senang, bingung, mantap atau biasa aja? Mantap. Alhamdulillah, berarti hari ini perasaannya mantap, luar biasa. Oke. Ya anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran materi hari ini dengan baik, dengan semangat, luar biasa ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillah.